Di sebuah telaga, pasangan suami istri bernama Marta dan Sari tengah mempersiapkan kelahiran anaknya. Mereka akan memiliki anak kembar, yang mana satu di antaranya adalah anak siluman yang kelak akan menjadi ratu buaya. Janin pertama pun lahir berwujud buaya putih. Di kepalanya terdapat sebuah mustika sakti Bajul Sayukto yang kemudian diberikan kepada si Marta. Janin kedua lahir berjenis kelamin perempuan. Dialah bayi yang benar-benar keturunan mereka. Namun tragedi terjadi, yang mana tiba-tiba ada yang melemparkan tombak tepat mengenai wanita yang habis melahirkan itu, dan dia pun tewas di tempat. Rupanya pelakunya adalah Sumarna yang dibantu dua anak buahnya, yaitu Dharma dan Sarman. Sumarna sendiri adalah kakak seperguruan si Marta yang iri dan menginginkan mustika sakti itu. Walaupun telah mempertahankannya, namun akhirnya mustika sakti Bajul Sayukto itu bisa dimiliki Sumarna, dan Marta pun tewas dalam perkelahian itu. Namun sebelum meregang nyawa, si Marta mengutuk Sumarna dan semua yang terlibat dalam kejadian itu, yang mana anak dan keturunan mereka akan mengalami musibah. Hai penghuni telaga, aku penguasamu. Turuti perintahku. Sekitar 20 tahun berlalu, si pawang buaya bernama Sumarna itu rupanya memanfaatkan kesaktian mustika yang dimilikinya untuk melancarkan aksi kriminal, yang mana dia berbisnis menjual satwa yang dilindungi, yaitu buaya. Dengan mustika itu, semua buaya akan patuh dan Sumarna pun dengan sangat mudah mengumpulkan buaya-buaya yang kemudian dijual kepada Jepri, yang tak lain adalah kekasih si Murti, anak kedua Sumarna. Di saat yang lain tengah sibuk mengurus buaya hasil tangkapannya, pasangan muda-mudi ini justru seperti ingin membuang sawan dan ngompol bersama. Namun nampaknya sang penunggu daerah itu tak rela jika wilahnya dibuat untuk berhoho-hihi. Tiba-tiba dengan ekornya, seekor buaya mencambuk si Jeffrey yang lagi pemanasan. Lelaki itu pun terpental dan langsung tak sadarkan diri. Untungnya dia ditolong oleh si Larsi, tetangga si Murti. Dengan sisir kutu yang ada di rambutnya, dia pun mengusir buaya itu. Larsih adalah kembang desa yang hidup sebatang kara. Dia bekerja sebagai tukang kredit pakaian. Namun karena kecantikan dan pesonanya yang begitu menggoda, tak heran dia pun menjadi rebutan para lelaki, tua maupun muda. Sampai-sampai hal yang tidak masuk akal pun terjadi, yang mana Suwarso dan Sumarna yang sejatinya adalah anak dan bapak sama-sama mencintai dan bersaing mendapatkan si Larsih. Di satu malam, si Ratu Buaya Putih datang menemui Larsih. Dia mau meminjam raganya untuk membunuh orang-orang yang dulu telah membunuh orang tuanya, yaitu Marta dan Sari. Rupanya si Larsih adalah saudara kembar Ratu Buaya Putih itu, dan kutukan yang pernah dilontarkan oleh si Marta beberapa tahun yang lalu akan segera terjadi. Lakukan. Larsih yang dirasuki oleh Ratu Buaya Putih pergi diajak Suwarso ke sebuah tempat yang sepi. Pemuda itu memang begitu mencintai Larsih, bahkan dia tak segan-segan akan membunuh siapapun yang mencoba-coba merebut gadis itu, termasuk bapaknya sendiri. Obrolan mereka mulai mengarah ke adegan 17+ tanpa Suwarso sadari bahwa Larsih dikendalikan oleh si Ratu Buaya. Dendam untuk Sumarna pun dimulai, yang mana Suwarso anak sulungnya menjadi korban pertama sang buaya di sebuah telaga itu. Dan jasadnya ditemukan oleh si Bokir dan Dorman yang sedang memancing. Kematian anaknya membuat murka sang ayah. Dia mendatangi telaga itu dan memanggil buaya. Dengan senapannya dia pun membantai hewan-hewan tersebut. Si Murti tengah mencari adiknya yang pulang sekolah, dan rupanya dia lagi disuruh makan di rumah Larsih. Saat Larsih mau membuatkan mereka minum, tiba-tiba saudara kembarnya yang tak lain adalah siluman Ratu Buaya itu datang lagi dengan berwujud ayam. Dia bilang bahwa Murti dan Hardi adalah target yang akan menjadi korban berikutnya.
Saat mereka berdua pulang dari arah berlawanan, nampak ayahnya yang mengendarai motor. Namun yang dilihat Sumarna adalah sosok si Marta yang tengah menggandeng si Murti putrinya. Dan tanpa pikir panjang, Sumarna langsung ngegas motornya dan menabrak sosok si Marta itu. Yang pada akhirnya Sumarna pun sangat menyesal setelah sadar bahwa yang ditabrak adalah anaknya sendiri. Kalau dia sadar, enggak kayak Sejak kejadian itu, Murti tak kunjung sadar dan arwah si Sari pun merasuki jasadnya, terus mengamuk dan mau membunuh ibunya. Sumarna dan anak buahnya yang mencoba menolong juga menjadi sasaran amukannya. Arwah si Sari baru keluar setelah dia melihat mustika yang dipakai Sumarna, dan setelah itu terdengarlah suara si Marta yang mengingatkan Sumarna bahwa kutukan beberapa tahun yang lalu tengah terjadi. Karena takut dirasuki lagi, si Murti akhirnya diikat di ranjang oleh ayahnya. Namun rupanya si Ratu Buaya telah ada di depan rumahnya, yang kemudian membawa si Murti ke istananya. Bayangan itu masih jelas. Si Larsi menemui Pak Parlan untuk meminta bantuan dengan apa yang telah terjadi pada dirinya, yang mana dia kerap bertindak di luar kendalinya tanpa dia sadari, sehingga dia merasa seperti mimpi. Pak Parlan pun menasihati si Larsi untuk mendekatkan diri kepada yang di atas. Dan apa yang telah diceritakannya beserta kejadian-kejadian yang telah terjadi pada keluarga Sumarna mulai diselidiki oleh Pak Parlan. ada sesuatu yang harus kita lakukan. Dia pun mulai mencari informasi tentang asal-usul si Larsi, yang kemudian Pak Tua yang alim itu menyuruh Dorman dan Bokir membongkar makam Suwarso yang meninggal beberapa hari yang lalu. Si Jepri juga disuruh untuk memberitahu ke Pak Sumarna mengenai pembongkaran makam anaknya itu. Namun rupanya di jalan dia dihadang oleh siluman buaya dan dibawa ke keraton. Akhirnya dia pun tahu bahwa si Murti kekasihnya telah menjadi tawanan di sana. Sang Ratu Buaya memberikan tawaran pada si Jeffrey. Walaupun dia telah banyak membunuh rakyatnya, tapi karena dia tidak terlibat dengan pembunuhan orang tua si Ratu, akhirnya dia akan dimaafkan. Namun dengan syarat, dia harus tetap tinggal bersama Sang Ratu Buaya di keraton itu. Namun si Jeffrey menolak tawaran dari Sang Ratu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tinggalkan dulu suasana di keraton buaya itu. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam pembongkaran makam Suwarso. Rupanya Pak Lurah beserta warga juga turut menyaksikan pembongkaran makam itu. Sampai akhirnya jenazah yang sudah beberapa hari dikubur itu pun diangkat. Namun saat kain kafannya dibuka, itu bukanlah jasad Suwarso, melainkan seekor buaya. Teka-teki Pak Parlan pun mulai menemukan titik terang. Di saat semua warga masih bingung dengan apa yang mereka lihat, si Sarman histeris dan sangat ketakutan karena dia diperlihatkan jasad si Marta dengan tombak yang masih menancap di tubuhnya. Dia adalah orang yang melemparkan tombak beberapa tahun yang lalu. Melihat itu, Sumarna pun mengejar si Sarman yang mencoba kabur. Karena takut rahasianya terbongkar, dia pun menghabisi si Sarman, anak buahnya sendiri. Karena tak tega melihat si Murti yang terus disiksa, akhirnya si Jepri mau menuruti kemauan si Ratu Buaya demi membebaskan kekasihnya itu. Rupanya si Ratu Buaya itu tertarik dan ingin mencicipi si pemuda yang gagah itu. Smackdown di atas kasur pun dimulai. Namun di tengah kenikmatan itu, sang ratu terusik dengan suara Sumarna yang memanggil dan menantang ayahnya. Aktivitas bercocok tanam pun terpaksa ditunda dan sang ratu langsung menemui Sumarna. Dan disitulah dendam lunas terbayar, kutukan pun segera berakhir. Yang mana Sumarna, otak dari pembunuhan Marta dan Sari, demi mendapatkan mustika sakti itu, dibuatnya tewas secara mengenaskan. Si Jeffrey dan Murti akhirnya juga bisa kabur dari tawanan di keraton buaya. Namun sayang, si Jeffrey yang baru lolos itu kini harus kembali ditahan karena kasusnya yang memperdagangkan satwa dilindungi.